Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi, Waalaikumsalam. hari ini saya akan mempresentasikan tentang type of translation. Di sini ada definisi literal translation. Jadi, literal translation terletak di antara terjemahan kata demi kata dan terjemahan bebas. Terjemahan ini pada awalnya dilakukan seperti penerjemahan kata demi kata, namun kemudian penerjemah menyesuaikan susunan kata sesuai dengan tata bahasa TL. Selanjutnya ada advantage and disadvantage. Kelebihan metode penerjemahan ini akan terasa pada awal proses penerjemahan. Dengan mengetahui arti kata demi kata dalam teks asli, penerjemah telah mengambil langkah pertama dalam memahami teks. Terjemahan literal juga lebih cocok untuk teks yang sesuai dengan peraturan, seperti kitab suci, sehingga setiap penyimpangan dari teks asli dapat dicegah sejak dini. Kekurangannya, penerjemahan literal memiliki kekurangan, mengingat kurangnya perhatian antara bahasa asli dan bahasa sasaran, hanya struktur gramatikal yang dipertimbangkan, sementara elemen lainnya tidak. Bahkan konteksnya pun tidak. Sementara itu, konteks dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap makna sebuah kata. Misalnya dalam menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Ada sejumlah kata yang memiliki lebih dari satu makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Selanjutnya, contohnya, ini yang pertama ada White House atau Rumah Putih. Kita dapat melihat bahwa terjemahan menggunakan teknik TL literal, dan tetapi ada beberapa perbedaan tata bahasa pada sumber dan bahasa terjemahan, karena white berarti putih dan house berarti rumah, sehingga struktur gramatikal bahasa sasaran dibalik. Jadi, teks sumber berubah dari White House jadi rumah putih. Yang kedua ada I have butterflies in my stomach. Ini aku punya kupu-kupu dalam perutku. Terjemahan ini masih diterjemahkan secara literal masih buram. Jadi lebih baik diterjemahkan menjadi aku gugup. Selanjutnya, I ate banana yesterday. Kemarin aku makan pisang. Terjemahan ini masih mematuhi kata-kata dari SL, tetapi struktur tata bahasa untuk terjemahan telah disesuaikan dengan hukum tata bahasa TL. Selanjutnya, I have quite a few friends. Aku mempunyai sama sekali tidak banyak teman. Kalimat ini diterjemahkan secara literal, maka akan terasa tidak cocok. Jadi seharusnya aku punya cukup banyak teman. Tetapi jika itu terjadi pada teks, akan berubah menjadi teknik free translation. Terakhir, conclusion. Terjemahan literal adalah terjemahan yang mengikuti bentuk bahasa sumber yang juga dikenal sebagai word-for-word translation. Terjemahan ini tidak dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari karena akan mengakibatkan kalimat tidak dapat dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.